Beliau sendiri beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Anak-anak ibu sedang rapi, terus parasep dari Indonesia. Alhamdulillah. Oke, gimana kabarnya hari ini? Terlihat dari wajah kalian ya, anak-anak. Biar belajar kita hari ini berkah, biar belajar kita hari ini nempel di kepala kalian ya. Nanti kita doa dulu. KM kita Panji, silahkan dipimpin doa dulu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum mulai mau cek dulu kerapihan kalian. Bajunya dirapikan, jangan sampai ada yang keluar kasep, ada gelis ya. Bajunya udah rapi semua. Kemudian ya dibawa kalau ada sampah. Kalau sebentar, tampaknya ada yang nggak masuk hari ini ya. Siapa yang nggak masuk? Dapat kenapa? Ada yang ibu. Dapat sakit. Oh dari kapan sakit? Dari kemarin. Udah ditengok belum? Oh nanti tengok ya. Ernan, tolong pimpin doa supaya teman kalian dapat supaya diberikan kesembuhan. Silakan pimpin doa. Baik, mari kita berdoa bersama-sama untuk kesehatan dan kesembuhan teman kita yaitu Dafa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya, semoga Allah memberikan kesehatan kembali kepada Dafa, jadi Dafa bisa belajar pada kita lagi ya. Iya, handphonenya itu handphone siapa? Ya, anak-anakku kita belajar boleh pakai handphone, tapi selama pembelajaran keep silent ya. Handphonenya di silent ya. Jadi nanti biar ngomong-ngomong. Oke. Sebelum pembelajaran lagi, ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar apa? Perusahaan dagang. Oke, Isan coba jelasin perusahaan dagang kayak gimana? Isan. Maaf kalau salah. Ya, apa maafin? Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang usahanya itu membeli suatu barang dan tujuannya untuk dijual kembali. Oke, ya, yang kasih tepuk tangan. Nah, kalau kita sambungkan dengan akuntansi, semester 1 kita belajar akuntansi apa? Perusahaan jasa. Nah, di semester genap ini kita akan belajar akuntansi di perusahaan. Minggu kemarin masih ingat apa bedanya akuntansi di perusahaan dagang dengan di perusahaan jasa? Kalau di perusahaan jasa, kalau di perusahaan jasa kalian menghitung stok barang tidak? Tidak ya Enan ya? Kenapa tidak Enan? Karena jasa tidak mempunyai barang. Oke, karena jasa. Jadi stok jasa nggak ada stoknya. Ada seperti itu ya. Nah, tapi akan gimana kalau di perusahaan dagang? Kalau perusahaan dagang ya kita menyimpan barang untuk misalnya periode 1 bulan atau 1 tahun. Oke, adanya stok barang. Otomatis bagaimana pencatatan akuntansinya? Ya, sama enggak dengan mencatat di jurnal umum pada perusahaan jasa? Sama tidak? Enggak. Bedanya apa? Ada 2 metode. Yang kemarin itu adalah metode perpetual dan metode periode. Dibaca lagi nanti ya, diingat-ingat lagi karena itu menjadi dasar ya anak-anak. Aku masih ingat nggak dasar mekanisme debit dan kredit? Siapa yang mau jelasin? PP, siapa yang mau jelasin? Ada ya? Dea, jelasin Dea, masih ingat nggak? Mau PP? Yang untuk ada setiap bersama
terus. Enggak ya, ingat di luar kepala. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, hari ini apa yang akan kita bahas? Jadi mengingat ternyata ada perbedaan ya dari jurnal umum, di perusahaan jasa, kemudian perusahaan dagang. Jadi di perusahaan dagang itu tidak semua transaksi bisa masuk ke dalam jurnal umum. Ada yang berbeda, ada yang khas dari akuntansi perusahaan dagang. Kita simak dulu ya, kita lihat nih. Ini ya yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai jurnal penerimaan kas dan jurnal penjualan. Ini merupakan salah satu dari jurnal khusus ya, khusus perusahaan dan jadi sebenarnya ada empat. Ada jurnal penerimaan kas dan jurnal penjualan kas, ada jurnal pengeluaran kas dan jurnal pembelian. Yang akan kita bahas hari ini adalah jurnal penerimaan kas dan jurnal penjualan. Kenapa sih kita harus belajar jurnal khusus, supaya apa? Ini ya, kenapa kalian harus belajar jurnal khusus, terutama jurnal penerimaan kas dan jurnal penjualan? Di antaranya satu, supaya nanti kalian itu mampu menganalisis transaksi di perusahaan dagang. Nah, transaksinya itu nanti masuk ke mana? Masuk ke jurnal penerimaan kas atau masuk ke dalam jurnal penjualan. Yang kedua, nanti diharapkan kalian mampu menggambarkan format jurnal penerimaan dan jurnal penjualan. Ini suka lupa ya kalian ya, suka jadi masalah. Nanti nyatetnya gimana, bagaimana? Nah, sebelum belajar ini diharapkan kalian bisa membuat format tersebut. Yang ketiga, mampu menyusun transaksi perusahaan dagang ke dalam jurnal penerimaan kas dan jurnal penjualan. Tadi transaksi ini sudah dianalisis, formatnya sudah kalian buat, lalu nanti kalian masukkan, susun menjadi sebuah jurnal penerimaan kas dan jurnal penjualan. Yang keempat, ini mampu menyajikan jurnal penerimaan kas dan jurnal penjualan. Jadi nanti kalian mampu mengkomunikasikan kepada teman-teman yang lain bahwa oh, transaksi ini masuknya ke dalam jurnal penerimaan kas, transaksi ini masuknya ke dalam jurnal penjualan. Oke, untuk mempelajari tersebut, ibu ada kita nonton dulu. Ada sedikit hiburan. Mudah-mudahan beneran hibur ya. Kalian. Perbedaan apa? Perbedaan ketika ada barang yang terjual, maka terima kita itu berbentuk tunai atau berbentuk deposit. Oke, berbeda. Tadi ketika belanja, satu ngasih uang tunai, ya gitu. Yang satu lagi ngasih invoice. Oke, bagus ya. Najwa, Alia. Oke, Najwa. Oke, Najwa bisa menjelaskan kalau menurut Najwa apa? Video tadi mendapatkan apa Najwa? Perbedaan dari saat beli barang, uang tunai atau Oke, ada lagi nggak? Tadi
tadi ada bos yang marah-marah. Ya, jadi karyawannya kurang memahami jurnal. Oke. Pencatatannya nggak baik. Oke, tadi ada yang marah-marah ya. Bosnya dia marah-marah. Kenapa marah-marah? Karena pada saat bertanya ke pegawainya, berapa yang sudah dijual? Berapa uang yang diterima? Pegawainya? Kenapa bisa bingung ya? Evelyn, kenapa bisa bingung Evelyn? Belum dicatat? Pengeluaran, penerimaan. Oke, penerimaan sama? Oke, belum dicatat. Pegawainya belum mencatat berapa uang yang diterima, uang tunai. Tadi ada uang tunai. Berapa penjualan yang keluar itu belum dicatat. Sehingga harus bagaimana? Ada yang bisa? Harus gimana? Harus dibuat jurnal khusus. Gitu ya anak-anak. Jadi harus bikin jurnal khusus. Nih, jurnal khusus tadi ada dua. Ada jurnal penerimaan kas. Nah ini fungsinya jurnal ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Seluruh transaksi penerimaan kas. Jadi kalau transaksinya itu melalui jalur kas, biasanya kalau yang melalui jalur kas itu tunai atau kredit? Tunai. Kalau melalui jalur kas itu semuanya dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Seperti penjualan tunai, kemudian penerimaan pinjaman, ada yang minjam, bayar. Nah, itu masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian penerimaan bunga, pelunasan piutang, dan penambahan modal. Semuanya itu masuk ke dalam kas. Jadi uang tunai yang masuk ke dalam kas maka dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Nah, lalu yang kedua, nah ini harus dicatat di dalam jurnal penjualan. Apa itu jurnal penjualan? Nah, jurnal penjualan ini jurnal yang memiliki fungsi mencatat seluruh transaksi penjualan, tapi penjualannya bersifat kredit. Ya, tadi kalau tunai masuknya penjualan tunai masuknya ke jurnal penerimaan, tapi kalau kredit itu masuknya ke dalam jurnal penjualan. Bisa dipahami ya perbedaan jurnal penerimaan kas dengan jurnal penjualan? Bisa dipahami? Oke, paham ya? Kita coba latihan soal dulu. Nah, ini sudah mengirimkan LKPD ya secara online. Nah itu ada juga di situ contoh soal. Kalau misalnya di sini kurang jelas kalian bisa lihat ya. Kita mau nanya siapa yang bisa menjelaskan? Salpipa aja deh. Salpipa ini bisa dijelaskan nggak apa salpipa? Itu transaksi apa? Nota kontan. Nota kontan. Kalau nota kontan itu berarti artinya apa? Tunai atau kredit? Tunai. Berarti ini masuk ke dalam penerimaan ya. Kemudian satu lagi, siapa yang menjawab satu lagi? Rifki bisa, Rifki? Ini apa Rifki? Faktur penjualan. Faktur penjualan. Tentang faktur penjualan. Berarti transaksinya sifatnya kredit, penjualan secara kredit. Berarti maksudnya bukan ini Jurnal penjualan. jurnal penjualan tentang ya. Nah, sekarang kalian buka linknya, buka link ini. Nah, masukkan di sini berarti ya. Ke jurnal penerimaan. Coba siapa yang mau masukkan? Isi yang mana? Yang penjualan. Oke, penjualan di sini ya. Dari sini loh. Mana keluar yang masuk? Oh ya ini, silakan beliau. Yang jurnal penerimaan siapa yang mengisi? Fiona mengisi ya? Kalau komen aja ya. Ya, sok. Nanti yang jurnal penjualan, Gabriel yang mengisi.
juga yang penerima kas, Najwa Alia dan kawan-kawan. Jadi transaksi akan ada modalnya kan dimasukkan. Kemudian ini akun yang debit adalah nama pembelinya, nama pembelinya ya, di toko baju terbiru. Kemudian karena simpannya adalah tunai masuk, maka yang diisi adalah di kolom kas. Artinya ada penjualan secara tunai. Kasnya ada masuk sebesar 188.500 rupiah. Potongan penjualan ini kenapa tidak diisi? Karena tidak ada diskon. Ini kalau ketika ada diskon, ada potongan harga. Kemudian piutang dagang, maka ini bukan piutang dagang. Ya, jadi maksudnya adalah dalam kas. Untuk di debit hanya ada kolom kas dan potongan penjualan. Untuk di kredit ini ada kolom penjualan, kemudian kolom serba-serbi. Nah, ini kenapa tidak serba-serbi? Karena jelas yang terjadi adalah transaksinya adalah transaksi dari penjualan barang. Penerimaan kas bisa dimengerti nggak? Bisa ya. Selanjutnya, nah ini ya, ini format di jurnal penjualan. Ini kita sama ya, ada tanggal diisi tanggal. Ini nomor fakturnya, di bukti pembayaran, di bukti transaksi ada nomor. Itu kalian masukkan. Nah ini akun yang di debit adalah nama penjualannya ya, penjualannya, nama penjualannya. Kemudian ini syaratnya apa? Artinya apa? Nih, gager, bisa nih, syaratnya nama nih. Artinya apa? 2/1. Diskon 2% sebelum 10 hari. Bagus, ya. Nah, jadi di sini ini syaratnya harus ditulis karena nanti akan berimbas pada ketika sudah melakukan pembayaran ya, akan berimbas ketika sudah melakukan pembayaran pelunasan piutang. Kemudian ini tadi yang dijelasin ya, kalau sifatnya adalah piutang dagang maka disimpan di debit. Kalau penjualan maka disimpan di debit. Oke, sampai sini paham ya? Kalian sudah berkelompok ya, sesuai yang didiskusikan di pertemuan sebelumnya. Ini sudah ada 7 kelompok ya, sudah ada 7 kelompok. Ibu mau bagikan juga. LKPD yang sudah di print out bisa juga lihat di LKPD online-nya. Nah itu kalian baca dulu petunjuk pengerjaannya, kalian baca dulu. Setiap kelompok ibu berikan permasalahan. Ya ada permasalahannya, di situ ada kotak permasalahan. Silakan kalian pecahkan permasalahan tersebut. Ibu berikan waktunya. Cukup ya 15 menit? Cukup, silakan dimulai untuk berdiskusi. Ingat ya, dianalisis dulu transaksinya. Analisis, kemudian kalian tandai masuk ke jurnal apa. Ya, anak-anak, transaksi yang dianalisis adalah hanya transaksi yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas dan ke dalam jurnal penjualan saja. Ya. Dan kalian yang masuk itu untuk membuat mudah. Selesai. Nah, ini benar ya.
lupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Ya. Dikarenakan pemilik perusahaan modal utang uang tunai sebesar 10 juta, maka yang berpengaruh adalah akun kas yang akan mendapat sebesar 10 juta dan juga akun modal yang tercatat pada nasabah sendiri sebesar 10 juta juga. Oke. Dan di sini juga ada bukti yang tertulis yaitu nomor. Oke, ya, jadi transaksi tersebut menimbulkan apa? Kas pertamanya kas di kolom debit sebesar 10 juta. Kemudian serba-serbinya diisi modal. Kenapa? Karena yang masuk adalah 10 juta ini adalah uang modal. Oke, kasih tepuk tangan. Ada yang berbeda nggak? Kelompok lain ada yang berbeda nggak? Tidak ada? Sama? Sepakat? Oke, ya, dan ini jawabannya betul. Tepuk tangan. Nah, kita tarik kesimpulan dulu ya. Kita tarik kesimpulan dulu. Kira-kira dari kesimpulan tersebut apa? Dari pembelajaran kita kali ini? Pertama, mengetahui soal jurnal khusus penerimaan kas dan jurnal penjualan. oke, ada jurnal penerimaan kas dan ada jurnal penjualan. Kapan transaksi masuk ke dalam jurnal penerimaan kas? Ketika terjadi transaksi secara tunai. Kapan kita masukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal penjualan? Ketika transaksi terjadi secara kredit. Ya, nah, baik itu anak-anak hasil pembelajaran kita hari ini. Setelah tadi pembelajaran yang tadi, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak ada? Karena mau bertanya apa, Pio? Akun yang masuk ke dalam server itu akun apa? Akun yang di luar misalnya tadi ada uang tunai yang masuk tapi bukan dari penjualan, tapi itu dari apa namanya? Dari modal, gitu ya. Jadi investasi awal itu maksudnya kalian simpan di kolom serta itu ya, ya. Oke, silakan kalian masuk ke quizzes. Klik aja quizzes.com. Badannya 256 430. Ini ada, putih Kayla. Ani, rival Tamsan. Sudah ada yang melakukan ini kalian, oke. Ya, kalian ya. Dan anak-anak bukan ibu sudah tidak mau lagi bersama kalian ya. Namun waktu kita sudah menunjukkan saatnya kita selesai. Suka nggak? Bahagia nggak selesai pembelajaran? Ya, oke, waktunya sudah selesai. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Jadi silakan kalian belajar dulu di rumah tentang jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Aku sudah memberikan modulnya ya. Modulnya itu bisa kalian gunakan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.